Nah, selamat malam. Jadi kelanjutan dari seri yang sudah dimulai dengan Air dan Air Studio, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan alternatif dari paket Air Commander yang dijalankan di Air melalui Air Studio kemarin. Oke. Dan paket Air Commander itu sebenarnya sudah dibuat program sendiri oleh peminat Air yang dari Jepang, yang dinamakannya dengan Easy Air atau Easy R. Nah, kita harus mendownloadnya pertama, ya. Ini tempat mendownloadnya. Kita download file yang ini. Kemudian kita harus install secara standalone atau berdiri sendiri, ya. Seperti yang sedang saya lakukan di sini. Jadi sekarang ini sementara di install. Sesudah kita mendownloadnya dari website Saitama University di Jepang. Kita tunggu sampai selesai terinstall. Kemudian saya akan tunjukkan bagaimana mengoperasikannya. Oke. Sebenarnya paket Easy Air ini juga bisa dijalankan di Air, ya. Yaitu dengan menginstall, tapi saya belum sempat menjelaskan tentang plugin, menginstall paket RC Commander plugin EasyR yang kita bisa download juga, dan kemudian kita operasikan, kita jalankan melalui Air Studio atau melalui Air. Hanya saja untuk cara kedua ini yang oleh penulisnya itu, penulis program ini sebagai metode alternatif itu sangat tidak disarankan itu, kecuali terpaksa. Itu karena untuk menjalankan Easy R itu dari Air Studio itu ada kemungkinan crash begitu, sehingga dia menyarankan, ya, kalau dibaca di sini, dia menyarankan untuk menginstall EasyR ini secara mandiri, ya, secara mandiri dalam arti dia akan dijalankan sama seperti dengan program-program yang lain. Itu kelemahannya begitu. Jadi sangat disarankan untuk menginstallnya secara standalone program instead of sebagai paket di R dan R Studio. Ya, kita tunggu, ya. Ini masih sementara. Jadi saya tunjukkan cara menginstallnya. Jadi saya sedang menginstall ini dengan dan sebelumnya sudah di-download dari website Saitama University. Oke. Jadi kalau Anda membutuhkan, pertama datang di website yang ini, GC Academic Japan itu ya, Saitama University. Kemudian kita menginstall, sudah di-download, kita akan menginstallnya sama seperti yang sedang saya lakukan di sini. Nah, untuk isi R ini sebenarnya juga boleh diinstall di Mac ini, tapi karena kebanyakan di kita menggunakan OS Windows, maka ini yang di-download adalah untuk Windows, ya. Kita masih menunggu sampai instalasinya tuntas. Ini masih sementara. Jadi ini dikembangkan oleh Saitama Medical Center di GC Medical University, bukan Saitama University, malah ini adalah GC Medical University. Jadi yang menulis kembali program ini adalah seorang dokter, ya, untuk tujuan analisis data kedokteran sebenarnya. Tapi itu bisa juga digunakan untuk bidang-bidang lain. Begitu. Untuk versi yang lain juga ada Japanese version ini,
ada ya, yang lebih senang menggunakan bahasa Jepang mungkin menginstall versi Jepang saja begitu kan, karena memang ada versi Jepang. Kita masih menunggu ini sampai dia selesai. Beberapa saat lagi ini akan selesai, saya kira. Oke, selesai. Jadi sekarang itu EasyR itu sudah terinstall di PC saya. Oke, kita tutup, finish begitu. Dan kita akan jalankan ini. Oke, jadi EasyR itu ada dua versi, ada 64 ada 32. Jadi di saya OS-nya adalah 64, jadi otomatis saya akan jalankan 64, walaupun untuk OS yang 64 itu bisa juga menjalankan yang 32. Sebaliknya itu yang 32 itu tidak bisa menjalankan yang 64. Jadi saya jalankan. Ya. Saya perbesar. Ini ya. Ini adalah konsol dari R yang kemarin kita sudah lihat. Tapi kalau kita perhatikan versi dari R yang digunakan itu adalah versi 4.12. Itu tahun lalu. Ya. Sementara yang kita gunakan itu sudah 4.13 karena kita yang bulan Maret yang kemarin yang saya tunjukkan dengan call sebutan atau panggilan bird hippie ya begitu. Oke. Nah, jadi ketika kita menjalankan EasyR ini ya maka secara otomatis akan terbuka juga itu R Commander ya. Kenapa? Itu karena yang dilakukan oleh penulis program ini sebenarnya adalah membuat paket R Commander itu otomatis bisa dijalankan di base R kan? Begitu ya, itu yang dia lakukan. Kemudian di R Commander itu sendiri sudah ditambahkan saya berbesar ini supaya kelihatan, sudah ditambahkan menu untuk melakukan analisis statistika seperti di program-program yang lain. Jadi dia menggunakan platform RC Commander ini sebagai sarana untuk merunning atau menjalankan menu-menu yang dia tambahkan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini pull down menunya, jadi sudah sama dengan program statistika yang lain. Ini file yang terdiri dari new dataset, load dataset, import data, kan sama dengan ini. Jadi kita membaca data dari paket sama seperti yang kemarin ya. Kita memuat script, kita bisa membuka markdown file dan seterusnya. Itu yang di file, kemudian edit, kemudian aktif dataset, itu kita bisa lihat di sini. Kemudian ini statistical analysisnya, itu menu, jadi bisa dilakukan analisis terhadap variabel discrete. Kemudian ini variabel continuous. Kemudian non-parametric test, gitu, sudah ditambahkan menunya. Sudah ada survival analysis. Ini ketepatan uji diagnostik. Itu pengujian berpasangan. Kemudian meta-analysis dan meta-regression. Kemudian penentuan sample size. Ini menu yang dia tambahkan. Kemudian grafnya ini adalah graf sama dengan yang ada di RC Commander dan seterusnya. Dan kemudian toolsnya itu adalah sama dengan di RC Commander base-nya. Itu kita bisa menjalankan paket yang sudah kita install. Jadi kita juga bisa menginstall paket di sini. Oke, ini untuk file help. Dan ini sekali lagi kalau kita mau mengecek versinya itu di sini. Ini udah versi 155 Desember tahun lalu. Oke, ini yang membuatnya adalah Kanda. Ya, ini kalau kita lihat. Oke. Nah, original menu ini adalah menu yang
berasal dari air commander sebelum diapa-apain. Jadi yang berasal dari apa namanya, ini air commander yang ini ya, air commandernya itu adalah versi 2.71. ini yang ada di CRAN ya. Oke, jadi dia tetap memasukkan original menunya. Oke, nah sekarang bagaimana cara mengoperasikannya, yaitu menjadi sama dengan yang kemarin sudah kita lihat di RStudio sebagai paket itu. Hingga kita misalnya mulai tentu saja dengan mengimport data boleh ya, atau kita membaca data yang ada di paket. Karena ya, kita bisa membaca dari paket ini paketnya ya, sama kan, dataset RCommander, tapi kita bisa klik 2 kali ini dan kita bisa lihat Seatbed. Ini paket RCommander dengan data Seatbed, kita boleh lihat sama ini. Kemudian kita lihat datanya. Ini Seatbed sudah aktif. Sudah aktif datanya, tapi kelihatannya kita tidak bisa melihat tampilannya, tapi sudah terlihat bahwa datanya sudah aktif. Nah, kalau ini sudah berwarna biru, maka berarti datanya sudah termuat dengan baik, tidak ada error. Begitu. Sekarang kita boleh mulai melakukan analisis. Kalau ada data frekuensi distribution, kita bisa lihat ini misalnya. Ini frekuensi distribusinya terlihat di sini. Kemudian kita bisa melakukan analisis di sini berkaitan dengan regression. Misalnya apa yang kita mau lihat itu hubungan respons variabel adalah weight dalam kilogram misalnya. Kemudian ini misalnya pada eksponen variabel bisa adalah jenis kelamin. Oke. Ini hasilnya. Ya. Jadi cara mengoperasikannya itu persis sama dengan yang kita lihat di R dan RStudio. Kalau X variabelnya itu adalah female, kemudian variabel Y-nya itu weight, ya. Kita bisa atur di sini, kita bisa apply, kelihatan tadi, oke. Ini hasilnya, ini female dan atau kita juga bisa menampilkan misalnya scatterplot matrix. Jadi kita bisa memilih lebih dari 3, kita ambil 5 saja. Oke. Ini adalah scatterplot matrix. Apalagi ini grafnya, kita bisa menampilkannya dalam bentuk histogram. Histogram bisa end misalnya. Oke. Ini endnya. Atau kita juga bisa membuatnya dalam bentuk box plot. Oke. Ini box plot. Kemudian kita juga bisa menampilkannya dalam bentuk swimmer plot. Kita lihat swimmer plot itu bagaimana. Coba yang ini.
Ya, tidak bisa terlihat walaupun dia aktif ini kelihatannya, karena swimmer plot itu agak baru dibandingkan ya dengan arc commander yang lain. Oke. Nah, pengaturan dari grafik yang kita bisa atur di sini ya, berkaitan dengan ukuran grafnya, ini medium, graph shape-nya square, line thin ya, jadi kita bisa atur di situ. Biarkan saja yang default. Oke. Ini contohnya sama seperti kita sudah lihat tadi. Nah, sama juga di sini ya, jadi ini adalah scriptnya, yaitu script R. Kemudian markdown itu sama, kita untuk markdown kita bisa ganti sama seperti yang kemarin. Analisis data menggunakan paket EasyR misalnya. Ini ditambah, kita bisa masukkan Prof. Dokter, sama-sama dokter ini, J.D. Kusen, C misalnya. Dan kita bisa mengenerate laporannya, ini hasil dari analisis kita menggunakan EasyR. Format dokumen ini adalah format HTML atau HTML. Saya kira demikian pengenalan kita terhadap EasyR yang merupakan alternatif dari RStudio dan paket R Commander. Demikian dan terima kasih.